Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Apa kabar sahabat semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya masih ingin berbagi sedikit lagi informasi yang mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk kita semua. Apa ya yang akan saya sampaikan pada hari ini? Kalau lihat judulnya, kombinasi unggul untuk atasi sinusitis. Nanas merupakan buah yang sangat lazim kita makan. Sehari-hari biasanya kita makan untuk di jus, dalam campuran rujak barangkali, atau asinan, atau dalam bentuk buah potong biasa. Tahukah kita apa manfaat nanas selain sebagai hidangan kita di meja? Luar biasa. Nanas itu kaya manfaat. Dan nanti kita juga lihat nanas sendirian bisa berfungsi sebagai apa bagi kesehatan kita. Dan ada temannya satu lagi, Habatus Sauda, yang tidak kalah hebatnya. Sama-sama hebat. Nanas yang hebat, Habatus Sauda yang hebat. Kalau digabungkan menjadi duo yang sangat unggul. Mari kita simak. Empulur nanas. Kebiasaan kita kalau makan nanas tuh bagian tengahnya tuh kita buang karena keras. Kita pasti akan mengkonsumsi bagian yang lunaknya, daging buahnya, dan empulurnya pasti kita buang. Namun kalau kita melihat literatur, hasil penelitian yang ada di jurnal-jurnal, maksud saya, mohon maaf, ternyata yang paling bermanfaat dari buah nanas itu untuk mengatasi keluhan kesehatan adalah bagian tengahnya atau empulurnya. Empulur nanas kaya akan bromelin. Saya nulisnya dalam bahasa Indonesia bromelin ya. Mungkin teman-teman lebih mengenalnya dengan bahasa yang lain, entah itu bromelain atau lain-lain. Tapi saya coba menggunakan bahasa Indonesia, bromelin. Banyak khasiatnya. Empulur atau bongkol nanas kaya akan bromelin mempunyai khasiat sebagai apa? Di sini anti radang. Ada di beberapa jurnal saya lihat sampai nanas itu diberi julukan sebagai painkiller, penghilang rasa sakit. Ya. Kemudian antimikroba, pencegah bengkak dan mencegah penggumpalan darah. Luar biasa ya. Luar biasa sekali teman-teman nanas yang biasa kita makan. Kaya akan manfaat, kaya akan khasiat. Coba kita lihat indikasinya. Nah, dengan segudang manfaat, segudang khasiat itu, nanas itu dapat kita indikasikan dalam hal apa? Ada penelitian yang menyampaikan kepada kita bahwa dengan khasiat yang begitu luar biasa, nanas dapat kita indikasikan untuk bronkitis, sinusitis, hipertensi, dan mencegah sakit jantung koroner. Biasanya nih, kalau cegah sakit jantung koroner, ini berhubungan dengan kualitas pembuluh darah kita. Mungkin ada yang menyumbat, mungkin penuh dengan plak-plak kolesterol, dan lain sebagainya. Jadi, di sini fungsinya nanas yang luar biasa dapat mengatasi penyakit-penyakit yang cukup serius yang dapat mengganggu kesehatan kita. Kita lihat sekarang temannya nanas dalam komposisi unggul ini, Habatus Sauda. Di Indonesia, teman-teman memang lebih mengenal Habatus Sauda daripada jintan hitam. Satu ketika saya sampai senyum-senyum sendiri ketika saya bilang jintan hitam itu banyak manfaat begini dan begitu. Ada seorang teman yang bertanya, kok ibu pakai jintan hitam sih? Nggak pakai Habatus Sauda? Rupanya memang teman-teman lebih paham dengan istilah Habatus Sauda daripada jintan hitam. Jadi Habatus Sauda adalah jintan hitam. Bagi yang belum yang mengenal Habatus Sauda atau yang belum mengenal jintan hitam adalah Habatus Sauda. Ini dalam bahasa yang lain. Apa saja yang terkandung di dalam Habatus Sauda? Antiinflamasi, antioksidan, antihistamin, antimikroba, dan mempunyai efek analgesik atau menghilangkan atau meredakan rasa sakit. Ya, kemudian meredakan alergi pada saluran napas. Nah, kalau sudah seperti ini, khasiatnya luar biasa ya. Apalagi kalau digabungkan dengan nanas, jadi apa nanti? Coba kita lihat. Nanas sendiri yang sebegitu hebatnya dengan segudang khasiat dan manfaat, ditambah dengan Habatus Sauda yang luar biasa. Apa sih kesimpulan kita manakala kita gabungkan kedua ini dalam sebuah komposisi yang terformulasi? Dia akan menghasilkan suatu kombinasi yang luar biasa, yang unggul untuk mengatasi sinusitis,
Karena apa tadi? Dalam sinusitis itu ada radangnya, ada alerginya, ada infeksinya, ada rasa sakitnya, dan ada penyumbatan-penyumbatan di rongga-rongga sinus yang terjadi. Kombinasi dari nanas dan habatus sauda itu kiranya teramat tepat memang untuk mengatasi keluhan-keluhan sinusitis. Kalau kita melihat kembali tujuan kita mengkonsumsi satu obat herbal, perlu kita ingat kembali tujuan kita menggunakannya untuk apa? Apakah untuk memelihara kesehatan saja atau kita ingin mengobati? Manakala tujuan kita untuk mengobati, haruslah kita mengingat, mencermati dengan baik tentang efek terapi yang kita harapkan, efek terapi yang ingin kita dapatkan. Artinya kita memerlukan kecermatan di dalam komposisi, prosentasi, dan juga dosis yang tepat agar keluhan-keluhan kesehatan kita itu dapat diatasi dengan baik. Untuk mengatasi keluhan kesehatan itu kita perlu dosis terapi yang cukup. Nah, untuk itu saran kami adalah mari gunakan produk yang sudah dikemas, sudah diproduksi oleh industri obat herbal, agar teman-teman yang memerlukan mendapatkan dosis terapi yang tepat. Karena kalau dibikin sendiri, mungkin saja dengan raw material yang ada, teman-teman belum mendapatkan dosis yang optimal ataupun maksimal untuk mengatasi gangguan kesehatan yang dialami. Ini ada beberapa informasi yang mungkin dapat teman-teman cermati. Kami sampaikan sedikit, silakan menyimak jika berkenan. Ada produk yang sudah jadi, yang mengandung habatus sauda dan juga nanas dalam bentuk ekstrak kedua-duanya. Dalam bentuk ekstrak itu penting karena dalam bentuk ekstrak sudah diteliti fraksi-fraksi yang memang kita butuhkan untuk tujuan pengobatan penyakit tertentu. Saran kami sekali lagi, gunakanlah produk-produk yang sudah diproduksi oleh pabrikan yang terpercaya, yang sudah terdapat di Badan POM, agar Anda mendapatkan manfaat maksimum dari kombinasi unggul ini untuk mengatasi keluhan sinusitis Anda.